Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berada di kelas ini dengan kalian semuanya. Sebelumnya, pasti kalian pada bingung dan bertanya-tanya kenapa saya masuk ke kelas ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Keke Aprilia, bisa dipanggil Keke. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Keke. Saya berasal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Kebetulan saya mahasiswa pendidikan bimbingan dan konseling di Universitas Indah-Prasta PGRI atau biasa disebut Unindra. Dan saya masih semester 4. Di sini saya akan absen terlebih dahulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Di sini kenapa saya mengambil layanan informasi ini? Karena saya ingin memberikan informasi yang belum tentu kalian ketahuinya. Nah, di sini kalian tahu tidak informasi itu apa? Tahu, Bu. Oke, saya akan menjelaskan. Informasi itu sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Sudah jelas kan kalian semuanya? Selanjutnya kita balik lagi ke topik layanan informasi. Sebelumnya kalian pernah dengar tidak apa itu layanan informasi? Enggak, Bu. Ya, layanan informasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Pasti kalian semua pada bertanya, mengapa pemberian informasi perlu disegerakan? Nah, di sini ada 3 alasan, yaitu yang pertama, informasi dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, informasi dapat membantu dalam menentukan arah hidup. Yang ketiga itu, setiap individu adalah unik. Keunikan itu dapat menghasilkan keputusan dan tindakan yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan kondisi yang baru. Dan di sini layanan informasi juga mempunyai tujuannya, yaitu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi yang akan saya berikan untuk kalian tentang layanan informasi, yaitu informasi tentang pola hidup sehat. Kalian tahu tidak kenapa kita di sini semua harus menerapkan pola hidup sehat? Tahu, Bu. Coba jelaskan yang tahu. Ya, biar kita terhindar dari penyakit, ya gak sih, Bu? Ya, betul. Kalian semua tidak mau dong terkena penyakit karena kita tidak menjaga kondisi tubuh kita sendiri. Makanya, kalian semua harus menerapkan yang namanya pola hidup sehat supaya tubuh kita segar dan bugar. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut lagi, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung ke materi ya, Nak. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah film pendek tentang apa itu pola hidup sehat dan bagaimana caranya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai hidup sehat. Tahukah kalian apa hidup sehat itu? Saya Pak, hidup bersih adalah mandi 2 kali sehari. Hahaha. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain? Makan pakai sendok, Pak Guru. Kata ibuku, kalau saya makan pakai sendok, saya nggak bakalan sakit perut. Ya, baiklah anak-anak. Bapak akan jelaskan. Bila kita menjaga kebersihan badan, segala macam penyakit akan takut masuk ke dalam tubuh kita. Contoh penyakit yang dapat dicegah dengan hidup bersih adalah cacingan. Siapa yang pernah cacingan? Coba angkat tangannya. Elang Pak, saya pernah lihat elang pegang cacing di tangannya. Berarti itu cacingan kan Pak? Begini, penyakit cacingan itu disebabkan oleh telur cacing yang tidak terlihat oleh mata dan masuk ke dalam tubuh kita melalui permukaan kulit.
bisa melalui kaki maupun tangan. Cacingan ditularkan melalui kotoran kita yang tercemar atau mengandung telur cacing di dalamnya. Penyakit cacingan mempunyai tanda umum diantaranya pucat, lemas, tidak bergairah, konsentrasi belajar kurang, nafsu makan berkurang, perut sakit atau mencret, perut buncit, kurus, atau berat badan turun. Pak, saya mau tanya. Tadi Bapak bilang penyakit cacingan dapat dicegah dengan hidup bersih. Pertanyaan saya, hidup bersih yang bagaimana? Bapak akan jelaskan satu persatu. Kalian mencatat ya. Pertama, kita mulai dari menjaga kebersihan perorangan. Di antaranya adalah mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar menggunakan air dan sabun. Yang kedua, menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum, dan mandi. Yang ketiga, memasak air untuk minum. Yang keempat, mencuci dan memasak makanan sebelum dimakan. Yang kelima, mandi dan membersihkan badan paling sedikit 2 kali sehari. Yang keenam, memotong dan membersihkan kuku. Yang ketujuh, memakai alas kaki bila berjalan di tanah dan memakai sarung tangan bila melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Yang kedelapan, menutup makanan dengan tutup saji untuk mencegah debu dan lalat mencari makanan tersebut. Berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Di antaranya, membuang tinja di jamban agar tidak mengotori lingkungan. Yang kedua, jangan membuang tinja, kotoran, dan sampah di sungai. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya untuk menghindari lalat dan lipas. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Aku nggak percaya sama omongan Pak Guru tadi siang. Aku biasa main gak pakai sendal aja, nggak pernah cacingan. Makan aja, aku sering lupa cuci tangan. Tapi, buktinya aku sehat-sehat saja. Tapi, yang Pak Guru bilang pasti bener loh. Aku percaya apa yang Pak Guru bilang. Mulai sekarang aku mau hidup bersih, biar nggak cacingan dan pastinya biar tambah ganteng. Emang, apa hubungannya? Hidup bersih sama tambah ganteng. Jelas ada. Lawang aku biasanya mandi 1 kali sehari, sekarang 2 kali sehari. Duh, perutku sakit. Adik sakit? Apa yang adik keluhkan? Dokter, Radit sakit perut. Mari, saya periksa. Kemungkinan besar, adik menderita cacingan. Adik kalau makan cuci tangan dulu. Tidak, dok. Nah, adik kalau bermain di luar, pakai alas kaki atau tidak? Tidak, dok. Nah, adik, berarti jelas adik terkena cacingan. Karena adik tidak pernah cuci tangan sebelum makan, dan tidak pernah pakai alas kaki kalau bermain di luar rumah. Satu lagi, adik juga jarang memotong dan membersihkan kuku. Kalau adik tidak ingin cacingan lagi, mulai sekarang adik harus menjaga kebersihan. Sudah diajarkan di sekolah kan? Mulai sekarang, adik harus mencuci tangan sebelum makan, memakai alas kaki kalau bermain di luar rumah, rajin memotong dan membersihkan kuku, bersihkan badan sehabis bermain, dan jangan lupa untuk meminum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Teman-teman, ternyata hidup bersih seperti yang dikatakan Pak Guru itu menyenangkan ya.
Betul, memang banyak manfaatnya kan? Iya, aku sudah sembuh dan sekarang aku merasa lebih sehat. Kata ibuku, sekarang aku menjadi lebih ganteng. Masa sih? Iya, karena aku sekarang mandi 2 kali. Kok ibuku tidak bilang kalau aku tambah ganteng ya? Padahal aku sekarang mandi 2 kali sehari. Karena rambutku lebih keren dari rambutmu. Mana mungkin? Rambutmu kan aneh. Iya, memang aneh. Teman-teman, pelajaran yang kita dapat yaitu 1. Penyakit cacingan disebabkan oleh telur cacing atau larva cacing yang tidak terlihat oleh mata kita dan masuk ke tubuh kita melalui permukaan kulit, bisa melalui kaki maupun tangan. Cacingan ditularkan melalui kotoran kita yang tercemar atau mengandung telur cacing di dalamnya. 2. Penyakit cacingan mempunyai tanda umum diantaranya pucat, lemas, tidak bergairah, konsentrasi belajar kurang, nafsu makan berkurang, perut sakit atau mencret, perut buncit, kurus, atau berat badan turun. 3. Cara pencegahannya dengan upaya hidup bersih, diantaranya mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan setelah buang air besar, memotong kuku 1 minggu sekali, menggunakan alas kaki, dan masih banyak lagi. 4. Jangan lupa minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Nah, kalian sudah melihat dan menonton filmnya kan? Dari film yang tadi saya putar itu memberitahukan bahwa kita harus menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Karena ketika kebersihan diri kita terjaga, namun lingkungan tidak terjaga, maka kita tetap saja dapat terkena penyakit. Dan juga sebaliknya, ketika kebersihan lingkungan kita terjaga, namun kebersihan diri kita tidak terjaga, penyakit akan mudah juga menyerang kita. Salah satunya tadi penyakit cacingan. Kalian semua harus percaya nih dengan informasi tersebut. Kalau kalian tidak percaya, maka kalian akan seperti saya tadi, terkena penyakit cacingan yang disebabkan tidak membersihkan diri setelah bermain, tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak memakai alas kaki ketika bermain, dan juga tidak memotong kuku yang sudah kotor. Sebaiknya kalian lakukan memotong kuku seminggu sekali, karena jika tidak, kotoran yang ada di kuku akan tetap hidup. Apalagi jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, kuman-kuman yang ada di kuku kita akan masuk ke dalam perut kita dan menyebabkan cacingan. Nah, coba ibu tanya, di sini siapa yang mau terkena penyakit cacingan? Nggak ada, Bu. Tentu saja tidak ada yang mau kan? Pasti kalian semua ingin selalu sehat kan? Maka dari itu, kita bersama-sama harus mencoba dan melakukan pola hidup sehat agar kita tetap sehat. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalian tahu gak sih pola hidup sehat itu apa? Nggak tahu, Bu. Saya jelaskan kembali ya. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, dan
nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Jadi, kita harus menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya di sini ada 6 manfaat dari makanan sehat yang bergizi untuk tubuh kita. Yaitu adalah meningkatkan sistem di dalam tubuh, membuat tubuh terasa lebih segar, menurunkan berat badan, mencegah serta mengobati kanker, mengendalikan tekanan darah, dan melancarkan pencernaan. Berikutnya ada gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Gaya hidup sehat adalah komitmen jangka panjang dengan manfaat kesehatan yang menyeluruh bagi tubuh dan kehidupan Anda. Kalau kita ingin hidup sehat, kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Yang kita harus terapkan itu yaitu kenali faktor risiko penyakit. Yang kedua itu menjaga berat badan ideal. Yang ketiga itu hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok. Yang keempat, konsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Yang kelima, aktivitas fisik. Teratur 30 menit sehari atau olahraga. Yang terakhir itu cek kesehatan secara teratur. Menerapkan gaya hidup sehat sangat penting untuk masa yang akan datang agar terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, pola hidup sehat itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Jika ingin menerapkan pola hidup sehat, di sini ia memiliki beberapa tujuan juga. Misalnya, untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani dapat selalu terjaga, dan supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi atau stres. Menerapkan pola hidup sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini saya akan menjelaskan sebagian kecil dari pola hidup sehat yang bisa dilakukan, yaitu berolahraga secara teratur. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Memang terbukti, jika tubuh sehat, maka kemampuan berpikir dapat maksimal. Untuk menyehatkan pikiran adalah berolahraga secara teratur. Nah, dalam konten ini tidak hanya mendapatkan kesehatan pada tubuh, tetapi kesehatan jiwa. Oleh karena itu, membudayakan hidup sehat dengan menerapkan pola hidup sehat dapat diterapkan dengan berolahraga secara terutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat itu wajib karena hal yang paling utama yang harus kita sadari adalah hampir seluruh jenis penyakit berawal dari perut. Jika salah mengonsumsi makanan, maka mengakibatkan dapat menimbulkan penyakit. Cara memudayakan pola hidup sehat adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat. Dengan cara ini, maka lambung dan perut tidak mengalami sakit dan secara teratur. Kegiatan seperti ini dapat mencegah tubuh dari penyakit. 3. Langkah selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka beban kerja anggota tubuh dapat berkurang. Maka organ tubuh yang terhindar dari kelelahan dan rasa capek. Dengan istirahat yang cukup dan teratur, maka kebugaran tubuh dapat terjaga. Yang terakhir ada memelihara kebersihan diri. Kebersihan badan dijaga dengan mandi, gosok gigi, keramas, cuci tangan, memotong kuku. Kebersihan pakaian juga dijaga juga dengan dicuci dan disetrika. Pakaian kotor seharusnya dicuci sampai bersih, kemudian dijemur di tempat yang tidak banyak debu, dan setelah kering seharusnya disetrika untuk mematikan segala bibit penyakit. Pola hidup sehat mempunyai dampak positif dan negatif. Pola hidup bagi tubuh kita. Yang positif itu berdampak pada tubuh kita, yaitu nafsu makan menjadi bertambah karena sistem pencernaan baik. Yang kedua, tubuh menjadi kokoh dan kuat karena otot-otot kuat dan yang besar. Yang ketiga, tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Yang keempat, raut wajah terlihat ceria.
Yang kelima, peredaran darah menjadi lebih cepat dan lancar. Dampak negatifnya, tidak menerapkan pola hidup sehat, yaitu tidak dapat tidur dengan nyenyak, mudah stres, ketahanan tubuh kurang, sering sakit, tidak dapat belajar dengan baik, konsentrasi berpikir kurang baik. Ada pepatah bilang, jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit, menurut Christina DP. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kalian akan membentuk sebuah kelompok. Kalian bisa memilih teman-teman untuk mendiskusikan materi tersebut tentang pola hidup sehat. Kalian bentuk kelompok maksimal 3 orang, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan menjelaskan ke depan apa yang sudah kalian diskusikan. Sudah mengerti kan semuanya anak-anak? Mengerti, Bu. Ayo kita mulai, kalian bebas memilih temannya. Oke, bagus sekali kalian sudah mempresentasikan ke depan. Ayo tepuk tangan anak-anak. Ibu senang sekali kalian semua memahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang menjaga pola hidup sehat. Nah, anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Semoga materi yang telah Ibu berikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti serta dapat kalian terapkan di kehidupan kalian semua ya. Ya, Bu. Dan kita bisa terlindung dari berbagai macam penyakit ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu akhiri ya pertemuan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.